Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini untuk membahas tentang Jira ya. Lebih tepatnya sih kita akan membahas tentang workflow di Jira. Bagaimana cara membuatnya CRUD lah ya. Nanti kalau keburu waktunya kita akan melakukan CRUD. Oke teman-teman, jadi saya di sini sifatnya sharing. Teman-teman boleh berdiskusi nanti di kolom komentar. Kemudian jangan dapat info dari saya doang ya. Jadi silakan browsing, tag video, tag URL di kolom komentar ya untuk kita sharing ilmu dan menambah pengalamannya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya teman-teman penjelasannya nanti ya. Oke, jadi ini adalah project saya. Kemudian saya akan masuk ke board ya atau ke project ya namanya web app ya. Kemudian di sini tipenya Scrum board ya, seperti yang teman-teman tahu. Di sini ciri-cirinya Scrum board, oke. Nah, di sini udah ada beberapa backlog, banyak ya. Nah, di sini ada kolom to do, in progress, dan kita langsung aja ya. Kalau misalnya to do statusnya backlognya digeser ke status in progress, dia sedang dikerjakan ya. Kemudian udah selesai dan. Tapi setelah dan ternyata nggak jadi, gitu ya. Nah, itu kan bisa balik lagi. Nah, sedangkan yang kita inginkan tidak seperti itu ya. Jadi seperti yang saya contohkan di beberapa pertemuan ya. Jadi pengennya tuh kita nanti akan ada open di sini, akan ada indef, akan ada reject dulu, kemudian nanti ada in QA ya sebelum reject, ada in QA, kemudian ada reject, kemudian ada done. Nah, itu kita atur flow-nya juga. Nah, itu gimana caranya ya? Nah, itu simple. Teman-teman bisa ke pojok kanan atas di sini, itu ada tombol setting ya, dimanapun karena ini static ya si ininya, base template lah. Dimanapun di menu manapun ada pojok kanan atas setting, kemudian masuk ke menu issue. Oke, ini menu issue ya, menu setting issue. Kemudian di bawah sini akan ada workflow teman-teman ya. Jadi geser ke bawah sedikit. Nah, di kolom workflow inilah kita akan melakukan CRUD atau melakukan custom pada workflow kita. Oke. Seperti yang kita lihat ya, di sini ada yang aktif, web software simplified by workflow sim ya. Jadi ini sebenarnya ini di generate oleh Jiranya ketika kita membuat project baru dan board baru. Nah, kita akan mengcustom ini teman-teman. Gimana caranya? Ya, biasanya sih saya langsung copy aja dari sini ya. Tuh teman-teman ada yang mau nyoba add workflow baru lewat sini, boleh ya. Tapi saya sih simpelnya dari sini aja lah ya. Kita copy. Kemudian kita tulis misalnya, oke, saya akan memberikan namanya seperti ini ya. Jadi nama workflow-nya nanti custom workflow 01, kemudian deskripsinya created by administrator. Copy. Oke, biasanya kita langsung dialihkan ke halaman edit ya di sini. Nah, ini adalah workflow yang tadi board kita ya. Cuma ada to do, cuma ada done, cuma ada in progress. Nah, saya zoom sebentar. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ya di layar, sini ada to do, ada done, ada in progress. Nah, kemudian di sini ada namanya transisi ya. Kalau di sini namanya transition ya. Nah, transisi ini terlihat mengarah ke to do itu all gitu ya. Jadi all masuk ke dan all masuk ke in progress. Artinya apa? Jadi backlog flow-nya tuh kalau seperti ini ya, itu mau dari to do ke done boleh, dari done ke in progress boleh, dari in progress ke done boleh, dari in progress ke to do dan pokoknya semuanya boleh masuk. Karena dengan rule seperti ini. Ya, kita akan buat sedikit rule ya. Untuk sebelum buat rule-nya, kita buat statusnya aja dulu terlebih dahulu ya. Oke. Ini adalah status baru ya teman-teman. Kita misalnya mau tadi nambahin apa? Janjiannya in QA ya. Belum ada nih, kita buat aja in QA seperti itu. New status tuh kan. Ini jangan diklik dulu ya. Nanti semua backlog boleh masukin QA. Jadi kita add aja langsung. Oke. Kemudian ini bisa ngasih nama lagi di sini ya. Terus nah ini kategorinya ya. Ini kategorinya in QA progress ya, masa to do ya. Jadi in progress. Kalau done nggak mungkin juga sih. Jadi di sini to do, kemudian ini jangan diklik ya. Klik aja create dulu. Nah, ini dia. Ini status barunya. Oke. Terus kita mau buat transisi. Biasanya in QA ini dari mana nih? Dari in progress ya.
Oke, kita geser dulu ke sini. Nah, kita edit yang flow yang in progress ini ya. Kita coba edit dulu, bisa nggak? Bisa tuh. Oke, ini edit ininya ya. Remove status. Oke, remove. Oke, hilang. Oke ya. Sorry, tadi udah saya benerin nih. Jadi yang in progress tadi saya ubah menjadi in development, kemudian ada in QA. Dua-duanya tipenya in progress. Oke. Nah, kemudian to do ini juga saya mau ubah dulu nih. Pertama-tama kita jangan remove status ya, ini nanti akan hilang. Ternyata ini yang di unchecknya ini. Jadi kalau ini remove status, dia akan hilang dengan semuanya. Kita klik ini, uncheck ya, uncheck ini. Nah, dia akan hilang. Kemudian kita bisa edit. Ini sih biasanya saya namainnya open, kayak gitu. Kemudian statusnya to do ya, karena belum dilakukan apa-apa. Jangan in progress, karena emang sedang belum dilakukan apa, jadi masih open gitu ya. Makanya statusnya to do. Kategorinya to do. Oke, already exist. Nah, ini kalau misalnya ciri-cirinya ini namanya udah ada ya. Berarti kita gimana kalau kita namainnya backlog aja ya, biar nggak bingung. Boleh nggak? Bisa nggak ya? Oke, bisa backlog. Nah, ini kita rapi-rapi sebentar. Backlognya ada di sebelah sini. Kemudian kita biasanya udah backlog ke in development ya, kayak gini aja. Nah, ini belum ada panahnya ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian nanti di in QA akan ada done sama rejected. Berarti kita buat satu status lagi atau satu kategori lagi, namanya rejected. Sebelum itu kita cari dulu di sini ada nggak rejected. Nggak ada ya. Oke, kita buat rejected. Caps lock lah, biar notice. Oke ya, ini rejected bener ya. Kemudian kita kasih add. Nah, ini statusnya apa? Statusnya in progress aja, nggak apa-apa. Atau mau to do lagi? Boleh. To do lagi juga boleh. Yang penting jangan done ya, karena ini belum selesai. Gitu. Oke, ini akan ada di sebelah sini ya, karena untuk pengecekan atau kondisi. Nah, ini juga jangan all. Kita uncheck dulu di sininya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini belum ada rules apa-apa ya di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan rules-nya atau flow-nya ya, atau alirannya. Oke, dari backlog saya inginnya ke development dulu nih, jangan langsung ke QA, apalagi ke done ya. Saya pengennya kayak gitu. Gimana caranya? Klik backlog-nya atau bisa klik development-nya. Jadi sama aja ya teman-teman, selama ada tulisan add transition di sebelah sini nih. Ya, kita coba transition from status backlog ke status tadi apa? In development ya. Klik namanya apa? Berarti in progress aja namanya ya. Gitu ya. Kemudian screen none aja ya. Kita add dulu. Nah, ini akan ada status in progress. Oke. Sebelum ini bisa kita lanjutin lagi ya. Kemudian dari in development ini saya maunya nggak langsung done ya. Jadi pengennya ke in QA dulu. Gitu. Oke, kita cobain add transition lagi. Bisa ya. Jadi yang meskipun udah ada transisi bisa di add transition lagi. From status in development to in QA. Kemudian namanya testing aja ya. Nah, add. Oke. Nah, dari in development, dari in QA itu ada dua kondisi ya. Kalau misalnya memang dianggap pass, statusnya itu akan disimpan di done. Kalau misalnya fail, itu akan disimpan di reject backlog ya. Oke, kita setting ya dari sini add transition. Nah, dari sini udah mulai mudah kan ya teman-teman. From status in QA kita pilih yang rejected dulu deh. Ya. Kondisinya kalau fail. Kemudian satu lagi dari sini. Kalau dari sini bisa nggak? Bisa ya, add transition aja. Cuman nanti logiknya dibalik di sini. Dari status in QA tetap ya, dari in QA ke dan mana dan itself backlog rejected. Sebentar ya. Oke, ini udah ya sebenarnya. Ini udah ya dan ya. Oke. Namanya oke. Success.
Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Supaya teman-teman lihat, jadi ketika reject, ketika in key fail, maka akan ke reject. Ketika in key sukses, maka akan ke done. Nah, dari reject ini harus ada balikan lagi ya kemana. Jadi jangan disimpan di sini aja. Ini sebenarnya bisa ke development, bisa ke backlog. Ya terserah sih. Sebenarnya mau kemana aja boleh. Tapi dari sini case-nya atau flow-nya saya akan dari reject itu harus ke backlog. Jadi yang udah di reject nggak bisa langsung balik lagi ke development ya, harus masuk lagi ke backlog dulu. Artinya ini open lah ya. Ini bisa nggak ya kita edit jadi open biar agak mudah? Oh nggak bisa ya, kan tadi duplicate jadinya. Oke, pokoknya saya dari reject pengen masuk ke backlog lagi. Bisa nggak? Bisa ya. Klik aja di sini add transition dari rejected ke backlog. Ini artinya reject aja. Oke, jadi ini prosesnya reject ya. Sip. Jadi flow-nya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nanti akan ada backlog, in progress, in QA, nanti dari in QA jika di reject harus ke backlog lagi. Kemudian ada iterasi pertama ya, ini iterasi kedua, kalau sukses dia akan done. Oke. Jadi seperti itu dulu ya. Ini cara membuat statusnya. Oke. Cara mengimplementasikan di kolomnya gimana? Saya kira nanti akan lanjut ya ke video selanjutnya karena ini udah kepanjangan juga. Oke. Jadi ini sementara cara membuatnya itu seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti di sebelah sini akan ada biasanya publish ya, tapi ini nggak ada, mungkin udah di save ya. Cara melihatnya gimana? Kita masuk lagi ke kolom, ke halaman workflow sini. Apakah workflow yang kita buat itu udah jadi apa enggak ya? Kalau nggak ada di active, kita cek di inactive. Oh ada nih ya, udah jadi di sini ya. Custom workflow 01 ini kan tadi yang kita buat. Di sini bisa di delete, bisa diedit, bisa di copy lagi bahkan. Oke, sampai sini dulu ya. Saya akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Thank you.